Halo guys, kembali lagi ke Helm Palu Murah Andalan Kepalamu. Di helm palu murah, andalan kepalamu. Asik, keren, mantap, bonceng, mama, am. Kali ini edisi spesial guys ya. Kita mau bahas helm paling bestseller di triwulan Januari, Februari, Maret. Ini syuting April awal ya. Yang paling laris di tahun 2024 edisi triwulan teman-teman ya. 3 bulan awal kita punya helm JS Armor dan juga helm apa? ALV Ultron Pro Special. Yang pertama kita bahas dulu yang udah ada di depan saya nih teman-teman. Udah pada tahu belum helm ini ya? JS Armor. Edan guys helm ini, saya cuma bisa berkata to the done. Edan ya. Penjualan daripada helm ini bener-bener amazing guys ya, baik secara offline maupun online. Makanya dia masuk ke edisi triwulan bestseller guys ya. Ini namanya helm JS Armor, helmet dari JS Helmet. Masih baru brandnya guys ya, masih baru banget. Mungkin masih banyak yang asing, makanya itu kita buat video reviewnya. Helm ini bahan batoknya, materialnya guys, berbahan ABS ya, bukan ABS kaleng-kaleng guys ya. Ini nggak kerupuk, jadi kalian nggak usah khawatir, oke? Buat yang bertanya, Bang, beratnya berapa Bang? Kalau bukan kaleng-kaleng pasti nggak mungkin ringan kan? Nggak mungkin ringan-ringan banget kan? Oke, kita langsung aja timbang sekarang juga teman-teman. Berapa berat daripada helmet ini? Oke, timbangan sudah menyala, kita langsung saja guys, execution. Nah, beratnya ada di kisaran 1284. Semoga kelihatan ya guys. 1284. Jadi bahan batoknya bukan kerupuk ya guys, yang ringan-ringan banget. No, ya. Ini cukup padat teman-teman. Berbahan ABS material. Kita langsung saja guys, ngintil-ngintil di bagian eksterior helm ini ya. Yang pertama, yang paling kalian doyan kan ya, visor model seperti ini guys ya, yang aerodinamis banget, yang model venom-venom banget, yang lancip-lancip banget guys. Helm ini menggunakan visor yang cukup lancip guys ya, yang cukup apa ya, orang bilang itu mancung ya. Mancung ke depan membelah angin puting beliung. Oke? Warnanya full smoke. Tapi kalau kalian beli guys di online itu ada 3 versi kaca sebenarnya. Yang paling umum yang seperti ini, smoke ya. Kedua ada silver, ketiga ada bening. Cuma yang jual bening ini jarang teman-teman ya. Paling banyak yang jual versi warna smoke. Oke, dan juga silver ya. Kalian bisa lihat nih visornya. Oke, merek JS guys, ada stikernya, mulus, oke. Cakep ya. Kita lihat ada pemegang untuk naikin kaca nggak? Oh, nggak ada ya. Oke, berikutnya kita bahas adalah ventilasi daripada helmet ini teman-teman ya. Ventilationnya. Ventilasinya ini cuma ada satu ya. Cuma ada satu nih kalau kita lihat ya. Jadi cuma ada ventilasi untuk angin masuk teman-teman. Tuh. Tapi kita nggak tahu ini ventilasinya di dalam IPS aktif apa enggak ya. Ada bolongan apa enggak, nanti kita ulik ketika lagi buka-buka IPS-nya guys ya. Tapi ventilasinya hanya ada di bagian depan. Di bagian belakang saya raba, nggak ada sih kayaknya guys. Coba kita intip dulu. Iya, nggak ada sih. Nggak ada bolongan lagi guys. Jadi cuma di bagian depan ya untuk ventilasinya nih. Berikutnya, setelah visor, setelah ventilasi, apalagi setelah batok juga, yaitu, nah, kalian udah pasti notice dari tadi ya, spoiler, helm zaman sekarang banget nih teman-teman, spoiler gede, spoiler panjang, kalau bisa lebih panjang dari motor, guys ya. Nanti makin hari makin panjang jadi spoilernya. Tapi kita lihat guys, JS Armor ini punya ciri khas tersendiri untuk di bagian spoilernya. Dan ini bukan edisional atau tambahan, ini permanen ya teman-teman. Memang ketika kalian beli udah dapat look spoiler seperti ini. Cukup besar untuk spoilernya teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih. Ini cukup menjadi ciri khasnya JS Armor guys. Ya, di bagian bawah spoilernya pun ada terstempel tulisan JS Armor. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi spoilernya meskipun cukup besar, tapi cocoklah dengan batoknya guys ya. Bukan overkill, bukan berlebihan. Sekarang kita langsung masuk ke bagian inner
atau interior dari helm ini. Kita buka dulu untuk visornya. Oke, guys, sebelum saya bahas innernya, saya lupa bilang di bagian eksterior itu terdapat visor stopper seperti ini ya, guys. Jadi dia ada visor stoppernya. Yang bertanya, Bang, apa sih gunanya ini visor stopper? Bos, ini gunanya istilahnya satu sebagai tatakan nih ketika diturunin. Kedua, ketika kalian crash atau kalian tabrakan dengan posisi visor dalam keadaan terkunci seperti ini, harapannya visornya itu nggak langsung jebrek patah begitu. Jadi ada tatakannya dulu sehingga nggak langsung pecah ke wajah kalian yang cantik dan tampan itu ya guys. Oke, kita langsung bahas innernya guys. Kita buka dulu untuk tali pengunciannya ya. Kalian bisa lihat secara langsung guys. Busanya, paddingnya seperti ini ya. Ada pola-pola berjaring-jaring pada bagian pipi kiri kanannya dan juga di bagian atas paddingnya teman-teman. Terus, nah ada jaring-jaringnya juga ya untuk bagian crown padnya. Di bagian inner dalamannya, di middle, di tengah itu ada pola jaring-jaring tapi ini nggak bolong-bolong ya guys. Ini nggak tembus ya, cuma berpola saja tapi nggak tembus sampai ke belakang nih ya. Kita coba guys, buka untuk di bagian pipi kiri kanannya. Oh iya, helm ini juga untuk bagian innernya, paddingnya nggak ada gradasi warna ya, full hitam ya, full berwarna hitam. Semoga kelihatan guys ya. Nanti kita syuting lebih dekat. Kita coba dulu untuk buka di bagian kiri dan kanan. Oh, oke. Guys, saya ingatkan ketika kalian mau membuka button alias tombol-tombol padding, terutama untuk helm harga 200 ribuan seperti ini, hati-hati ya. Biasanya guys, itu buttonnya alias kancingannya itu nggak begitu kuat. Ya, jadi kalian harus benar-benar pegang, jangan dipaksa tarik. Tuh. Cakep. Cakep ya. Jadi untuk padding bagian kiri kanannya ini bisa dibuka. Untuk di bagian crown pad-nya saya coba ya guys ya. Oke. Nah, untuk di bagian crown pad-nya ini bisa dibuka dari sini. Tapi kayaknya nggak bisa ditarik buka secara keseluruhan ya guys. Karena dia lengket nih. Oke. Nah, kita pegang-pegang dulu nih untuk crown pad-nya. Sekali lagi ini nggak tembus ya, berjaring-jaring. Dan kita pegang-pegang lagi untuk di bagian padding kiri kanannya nih. Padding kiri kanannya sih tebel banget ya guys. Tebel banget. Tapi nggak keras, nggak padat banget itu. Nggak ya. Cukup lunak guys. Tapi tebel. Nih kalian bisa lihat. Nah sekarang kita buka di bagian. Nah kita angkat dulu crown pad-nya. Kalau kita intip di bagian kiri dan kanan, helm ini tidak memiliki slot intercom ya teman-teman. Sekali lagi tidak memiliki slot intercom di bagian kiri dan juga kanan ya. Sayang sekali, pasti banyak yang bilang, ya, nggak usah khawatir bos, sekarang intercom itu bisa diakalin, ya. Nggak usah khawatir, oke? Kita intip di bagian IPS-nya teman-teman ya. Di bagian IPS-nya ada embosan tulisan JS, ya. Ada embosan tulisan JS, ya. Jadi ini asli dari JS. IPS-nya berwarna semi-semi hitam guys. Ini seperti di Pilox tapi nggak selesai, ya. Oke, kita lihat dulu apakah ada lubangnya. Jadi ventilasinya dia ini aktif ya teman-teman. Ketika kalian buka, ada lubang teman-teman di bagian IPS-nya ya. Jadi ventilasinya itu aktif masuk sampai ke dalam kepala kalian. Oke. Nah, jadi helm 200 ribuan sekarang pun ventilasi udah pada aktif guys. Nggak usah khawatir ya. Nah, untuk tali pengunciannya itu menggunakan microlock teman-teman ya. Sekali lagi ini bukan microlock yang berkarat-berkarat ya, kualitas bagus guys. Tidak perlu juga tergila-gila dengan double daring. Meskipun di tengah gempuran era double daring, helm aerodinamis masih sangat cocok menggunakan microlock. Apalagi kalau untuk pemakaian sehari-hari, udahlah guys, nggak usah double ring, double ring ya. Itu repot. Ya nanti kalian emosi sendiri di jalan, sumpah guys, ya. Nih, pakai microlock aja. Saya lebih suka pakai yang kayak begini ya. Aman. Yang penting
bagus kualitasnya. Langsung aja kita coba try on atau pakai helmnya guys ya. JS Armor. Setampan itukah? Setampan tampilannya kah? Kenyamanannya? Kita langsung aja gaskan ya. Kita coba kancing dulu nih keroloknya. Sekali lagi teman-teman, ini helm harga 200 ribuan ya, 250 sampai dengan yang jual 300 mungkin ada ya. Nah, pokoknya harga normal pasaran itu 255. Nih. Untuk helm harga 200 ribuan udah sangat nyaman untuk pakai sehari-hari, udah sangat nyaman. Buat yang cari aerodinamis tampan, apalagi dana-dana pelajar sampai dana-dana mahasiswa, sangat cocok helm ini guys. Kalian lihat ya, saya muter. Kalian lihat ganteng apa enggak tuh. Ganteng ya. Pokoknya ratingnya saya kasih andalan, andalan, andalan. Untuk harga 200 ribuan di harga middle low justru guys ya. Mantap. 200 ribuan, ventilasi aktif, visor smoke, busa tebel meskipun nggak ada slot intercom, penguncian tali dagu bukan yang berkarat, looks apalagi tampan banget, andalan, andalan, andalan. 3 bintang guys ya. Mantap. Helm bestseller berikutnya guys, kita punya namanya ALV Ultron Pro. Kalau dengar kata ALV Ultron mungkin sebagian besar dari kalian sudah tidak asing sama sekali, tapi ini ada ketambahan Pro. Ya, sama seperti handphone guys, ada ketambahan Pro. Berarti ada upgradean dibandingkan versi sebelumnya teman-teman ya. Langsung aja kita bahas mulai dari bagian materialnya teman-teman ya. Material dari helm ALV Ultron Pro ini berbahan ABS guys, full ABS ya. Helm ini juga sangat viral di tahun 2023 versi standarnya ya. Kerupuk ya, sangat viral di sosial media. Banyak yang hancur-hancurin guys, tapi mereka dengan sangat cepat berbenah guys. Sekarang kualitas batoknya udah oke punya ya. Udah oke punya, udah keras punya guys. Udah full bahan ABS ya. Untuk beratnya langsung aja kita timbang. Kita coba timbang berapa beratnya. Kalau tadi JS Armor 1200-an. Ini berapa nih? Kita coba timbang. Kita lihat 1336 ya teman-teman. Sebenarnya beda beratnya dengan JS Armor gak jauh-jauh amat loh ya. JS Armor tadi kalau nggak salah 1283, ini 1337, mungkin hanya beda 50 graman ya kira-kira. Padahal secara looks, secara visual kelihatan lebih panjang si ALV Ultron Pro ini. Oke, kita langsung aja ngintil guys untuk bagian eksterior helm ini ya. Looks-nya udah pasti aerodinamis, kelewatan lagi aerodinamisnya ya, sangat aerodinamis. Kita lihat di bagian visornya dulu. Selalu kita bahas visor dulu guys ya, karena ini salah satu komponen paling penting di helmet ya untuk kalian melihat. Visornya teman-teman, oke, umumnya dijual menggunakan visor berwarna silver ya. Tapi ada juga yang berwarna bening, tapi jarang sih kayaknya teman-teman ya. Saya juga heran kadang ya kalau dijual itu harga visor yang pakai visor silver dan yang pakai visor bening itu harganya sama, tapi ada juga yang pilih visor bening. Kenapa guys? Ya, visor silver lah pakai anti silau. Oke, ganteng. Karena kalau pakai visor bening menurut saya kegantengannya kurang guys ya, berkurang. Nih. Lebih lancip juga teman-teman visornya dibandingkan versi pertama ya. Kalau kalian tanya, dibandingkan versi yang pertama lebih lancip dibandingkan versi yang pertama nih untuk visornya Ultron Pro ya. Warnanya silver, ada tempelan ALV Ultron seperti itu. Sekarang kita ke yang adem-adem ya, yang bikin kalian adem guys, yaitu ventilasi. Kalau kita intip ventilasinya helm ini terdapat pada bagian jidat ya. Ini bisa dinaik turunin nggak? Bisa. Aktif apa enggak tahu. Nanti kita lihat ya di bagian sesi IPS. Di bagian atas, kiri dan juga kanan, ada juga di guys ya. Semuanya menggunakan sistem slide
ya, menggunakan sistem slide. Aktif apa enggak saya juga belum tahu guys, nanti kita intip ya bersama-sama. Jadi seharusnya ada 3 lubang, udah ya, 1, 2, 3. Untuk di bagian belakang ada bolongan sih, tapi kayaknya nggak aktif deh guys. Ya, sepertinya nggak aktif. Ada jaring-jaring di bagian sini. Ya, cuma saya nggak tahu ini aktif apa enggak, nanti kita langsung intip aja. Oke, jadi kalau secara visual dari eksterior terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5 ventilasi. 3 untuk masuk udara, 2 untuk pembuangan. Tapi nanti kita intip ya, aktif apa enggak. Oke, lanjut. Yang berikutnya, teman-teman, yang mengalami upgradean cukup besar-besaran, yaitu di bagian spoilernya teman-teman. Helm ini spoilernya permanen, looks-nya udah 3D. Kalian nggak perlu beli-beliin lagi additional spoiler. Udah ada spoilernya, looks-nya 3D, cakep banget teman-teman ya. Tapi helm ini saya katakan love and hate, tipe love and hate. Ada yang suka banget, ada yang benci guys. Banyak yang bilang, bang saya dibonceng. Teman saya pakai ALV Ultron Pro, kepala saya kejedok-jedok bang dengan spoilernya. Ya, jadi kalau kalian pakai ALV Ultron Pro, ini cocok buat kalian berkendara riding sendirian guys ya. Karena kalau riding bareng pacar, bisa-bisa hidungnya mimisan guys. Kejedot-jedot dengan spoilernya. Tapi kalau ditanya ganteng apa enggak bang? Ganteng! Ganteng aja. Makanya dia masuk ke helm best seller banget. Tuh, lihat ya. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, lebih panjang, lebih besar, lebih panjang, lebih besar. Ya. Sekarang kita ngintil di bagian innernya. Kita naikkan dulu visornya teman-teman ya. Sekali lagi saya lupa guys, helm ini juga memiliki visor stopper di bagian kiri dan juga di bagian kanan ya. Oke, kita masuk ke bagian innernya dulu. Oke, nah sekarang sudah terpampang di depan kamera looks dari inner helm ini. Di bagian lehernya, di bagian necknya, neck padnya itu ada kesan kulit. Ini kan kulit sintetis ya guys. Di bagian ini juga kulit sintetis, di bagian kiri dan juga kanan leher kulit sintetis. Ada gradiasi warna merah dan juga di bagian innernya juga selain warna hitam ada percampuran gradiasi list-list warna merah teman-teman ya. Untuk busanya kembali menggunakan pola jaring-jaring di bagian kiri dan juga di bagian kanan. Untuk di bagian innernya guys, full tertutup ya. Ada pola jaring-jaring tapi nggak tembus. Nih ya, lembut oke, cakep ya. Tebel sama seperti JS ya guys, tebal tapi enggak padat-padat amat ya. Kalian juga bisa lihat teman-teman, helm ini juga diperuntukkan buat kalian yang menggunakan kacamata bisa ya. Ada labelnya nih guys. Udah lama saya nggak lihat helm pakai beginian. Pokoknya helm zaman sekarang nggak keren kalau belum spoilernya panjang, tali dagunya double daring dan juga ada label seperti ini guys ya. Oke, mari kita buka paddingnya guys ya. Mari kita buka paddingnya, mulai dari padding bagian kiri dan juga kanan. Dia menggunakan sistem button, sekali lagi menggunakan sistem kancingan. Oke, bagus. Ada upgradean guys. Kancingan di button kiri kanannya menggunakan besi. Bahan besi ya di bagian kiri dan juga kanannya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri itu. Nah, pakai besi ya. Guys, banyak yang bilang, bang, kalau besi itu gampang berkarat. Plus minus guys ya, sekali lagi, terutama untuk helm harga 300 ribuan, 200 ribuan, yang menggunakan bahan besi begini biasanya lebih tahan. Sekali lagi saya ingatkan, ketika membuka padding helm harga 200, 100 sampai dengan 300 ribuan itu harap berhati-hati. Karena banyak kejadian terlalu maksa, bukannya nggak rapi, yang bahan plastik itu gampang copot. Serius. Jadi kalau bahannya besi kayak begini, banyak yang bilang, bang, gampang berkarat kalau kena keringat. Mungkin iya, guys. Tapi kalau secara ketahanan lebih tahan ya, dan juga lebih mudah ketika dibuka. Nih, kalian lihat ya, dibandingkan Jazz Armor tadi ya, dia pakai bahan plastik nih. Jauh lebih gampang, saya juga nggak khawatir copot, guys. Ya, tuh. Di bagian pipi paddingnya, teman-teman, ada lubang-lubang gini ya. Ada aksen-aksen lubang seperti ini, oke? Nah, sekarang kita coba buka di bagian crown pad-nya.
Oke, sudah terlihat teman-teman. Sebelum kita buka crown pad-nya, sudah terlihat ada slot intercom ya teman-teman. Helm ini dilengkapi dengan slot intercom di bagian kiri maupun di bagian kanan. Sekarang kita buka untuk crown pad-nya. Ini bisa dibuka gak sih guys? Kita coba dulu ya. Nah, untuk bagian crown pad-nya teman-teman, setelah saya coba ya, kalau ditarik dari bagian belakang ini, sepertinya seharusnya memang jangan dibuka dari belakang ya. Karena ketika saya tarik, agak sulit ya. Jadi mungkin tidak diperbolehkan dibuka dari belakang. Dari bagian depannya ini mungkin bisa, tapi ditarik begini juga agak sulit guys. Saya nggak tahu ini memang diciptakan untuk jangan dibuka. Mungkin ya. Karena saya takut ketika saya buka nanti malah sulit untuk dipasang kembali. Kalau begitu kita intip aja langsung di bagian IPS-nya guys ya. Dengan cara kita tarik seperti ini. Kita intip ada berapa ventilasi. Untuk ventilasi ya guys. Untuk ventilasinya teman-teman. Di bagian depan jidat sepertinya ada ya. Cuma dia terlapis lagi dengan kain. Untuk di bagian atas kiri kanan aktif teman-teman. Dan juga di bagian belakang aktif. Jadi total ventilasi IPS-nya lubangnya itu ada 5. Nah iya, di depan ini juga bolong kok guys ya. Jadi total helm ini untuk IPS-nya, lubang IPS-nya itu terdapat 5 lubang. Ya, sekali lagi terdapat 5 lubang guys. Jadi semua ventilasinya di bagian jidat, di bagian rear, kiri kanan, dan juga di bagian belakang yang ada jaring-jaringnya itu aktif semua guys. Ya, bisa masuk angin. Bisa masuk angin, angin bisa masuk dan juga angin bisa keluar gitu maksudnya guys ya. Sekarang kita ngintip ke bagian tali dagunya guys. Tali dagu daripada helm ini menggunakan sistem penguncian tali dagu double daring ya. Helm-helm pada umumnya yang lagi tren pakai double daring ya. Di versi pertama daripada ALV Ultron ini juga menggunakan double daring ya. Jadi tidak ada perubahan guys. Tuh menggunakan double daring ya. Katanya sih tali teraman di dunia akhirat guys ya. Nih tali dagu double daring. Kalau saya sih untuk harian nggak suka ya guys. Tapi buat kalian yang mau ikuti tren, gas. Nah guys, untuk helm ini berstandar risasi SNI ya, belum DOT maupun ECE, masih SNI aja, oke? Dan nggak perlu khawatir, meskipun banyak yang bilang kerupak, kerupuk, kerupak, kerupuk. Enggak guys, udah banyak upgradean ya dari yang sebelumnya, jadi aman. Kita langsung aja nih, try on guys ya. Oke. Kesan pertama guys, ketika pakai ini adalah ganteng. Udah pasti ya, ketika kalian ketemu calon pacar ataupun mantan kalian, pakailah helm ini guys, agar wajah kalian lebih tampan ya. Jangan dibuka-buka guys. Tuh, looks pertama gimana guys? Aerodinamis banget ya, depan lancip, belakang apalagi teman-teman. Oke? Dipakai di kepala untuk harga 300 ribuan oke banget. Untuk sehari-hari oke banget ya. Padding tebal, kalian bisa lihat ya, tidak menjepit juga ya di bagian pipi. Cakep. Visor juga enak dipakai memandang guys. Tuh, ya nggak pusing sama sekali. Kalian pasti bilang, bang itu masih ada stikernya. Iya, tetap kelihatan kok ya. Guys, helm ini dibanderol dengan harga 300 sampai dengan 350 ribuan. Tergantung di toko mana kalian beli ya teman-teman. Kalau bagi saya, di segmen harga middle, helm ini saya berikan 4 andalan. Andalan, 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 andalan! Kepalamu teman-teman, karena ketampanannya yang luar biasa. Jadi teman-teman, kalau disuruh memilih, kalian pilih yang mana nih? Dari 2 helm bestseller di triwulan 2024, JS Armor atau ALV Ultron Pro. Boleh kalian voting, langsung komen di kolom komentar teman-teman. Dan jangan lupa kalau kalian cari kedua helm ini tersedia juga di toko helm Palu Murah, baik offline di Kota Palu maupun secara online di Shopee maupun di TikTok Shop, dan ada juga di Lazada. Nggak mau beli di helm Palu Murah? Nggak apa-apa guys. Yang penting kalian dapat informasi. Jangan lupa subscribe di bawah sini. Ya, oke. Helm Palu Murah, andalan kepalamu.